Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asila Arasy dari kelas 4 PAIA Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, angkatan 23. Di sini akan memenuhi tugas video pembelajaran tafsir Tarbawi dengan judul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Yang dimana ini membahas tentang pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek pengetahuan duniawi saja, melainkan juga pembentukan karakter dan pemahaman spiritual. Al-Quran sebagai sumber utama pendidikan memberikan petunjuk hidup, termasuk melalui kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Quran Surat Al-Kahfi ini. Nah, kisah ini syarat dengan nilai-nilai pendidikan seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan penerimaan terhadap ilmu yang manfaatnya tidak selalu tampak langsung. Maka ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern melalui pemahaman ayat-ayat tersebut. Adapun ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seseorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh.
Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini merupakan bagian dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama seorang hamba yang saleh yang dikenal sebagai Khidir. Nah, secara khusus asbabun nuzul ini rangkaian ayatnya itu ada konteks utamanya. Yang pertama tuh pertanyaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW secara global tentang Quran surah Al-Kahfi yang turun ketika kaum Quraisy atas saran pendeta Yahudi yang dimana menguji kenabian Nabi Muhammad SAW yang dengan menanyakan 3 hal. Nah, kisah pemuda yang pertama kisah pemuda gua Ashabul Kahfi, terus kisah seorang penjelajah Zulkarnain, dan tentang ruh. Nabi Muhammad sempat menunda jawaban hingga turun wahyu yang akhirnya Allah menurunkan Quran surah Al-Kahfi ayat yang berisikan tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, termasuk kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, kisah Nabi Musa dan Khidir ini secara khusus pada ayat 60 sampai 82. Nah, ini termasuk pada ayat 78 dan sampai dengan 82 yang dimana berhubungan dengan peristiwa ketika Nabi Musa merasa dirinya adalah orang yang paling berilmu setelah ditanya oleh seorang pemuda. Nah, Allah menegurnya dan memberitahu bahwa ada seorang hamba Allah yaitu Nabi Khidir yang dimana memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, Musa pun diperintahkan untuk belajar dan belajar darinya. Tafsir dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 78 sampai dengan 82 ini pada tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan ayat 78 ini, Nabi Khidir menegaskan perpisahan dengan Nabi Musa karena Nabi Musa melanggar syarat kesabaran. Khidir akan menjelaskan makna perbuatannya yang tidak dipahami oleh Nabi Musa. Pada ayat 79, perahu yang dirusak adalah milik orang miskin. Khidir merusaknya agar tidak diambil secara paksa oleh raja yang zalim, yang mereka mengambil perahu yang utuh. Dengan demikian perahu tersebut tetap dapat memanfaatkannya. Pada ayat 80, anak yang dibunuh itu ditetapkan sebagai yang kafir sejak awal. Nah, Khidir itu khawatir anak itu akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang mukmin ke dalam kekufuran dan kedurhakaan. Pada ayat 81, Allah menggantikan anak tersebut dengan anak yang lebih baik, lebih suci, lebih penyayang kepada orang tuanya. Nah, pada 82, dinding yang diperbaiki milik dua anak yatim itu di bawahnya terdapat harta terpendam milik mereka. Nah, ayah mereka adalah orang yang soleh, sehingga Allah menjaga harta itu sampai mereka dewasa sebagai bentuk rahmatnya. Khidir menegaskan bahwa semua tindakannya itu atas perintah dari Allah SWT, bukan kehendak pribadi. Quran surah Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 ini sangat relevan dengan dunia pendidikan, khususnya itu dalam pembentukan karakter dan etika yang baik bagi pendidik maupun peserta didik. Nah, adapun penjelasannya, yang pertama itu nilai-nilai pendidikan karakter. Pada ayat ini sangat banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang penting diterapkan dalam pendidikan masa sekarang ini. Nah, seperti kesungguhan dalam dan keuletan dalam mencari ilmu yang diteladani oleh Nabi Musa dalam menempuh perjalanan jauh dan menuntut ilmu. Nah, terus kejujuran dan tanggung jawab, kesabaran baik dalam proses belajar maupun menghadapi ujian, percaya diri dan rasa ingin tahu yang tinggi, disiplin dan keberanian dalam mengambil resiko, kecerdasan kebijakan, religiositas, kepedulian, serta kemampuan memanfaatkan dan mengakui kesalahan. Yang kedua, itu ada metode pendidikan yang dimana kisah Nabi Musa dan Khidir ini menampilkan berbagai metode pendidikan yang kontekstual hingga saat ini. Misalnya seperti keteladanan, yang dimana guru memberikan contoh yang nyata. Nah, terus demonstrasi, guru menunjukkan langsung suatu hal. Nah, selanjutnya diskusi, terjadi dialog antara guru dan murid. Nah, selanjutnya pemberian hukuman, punishment sebagai pembelajaran. Nah, dan terakhir itu pengulangan materi untuk pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir itu etika dalam proses belajar mengajar,
yang dimana kisah ini menekankan pentingnya adab murid dan guru, seperti murid harus sopan, sabar dan tidak mudah tersinggung terhadap guru. Murid meminta izin untuk mengikuti arahan guru. Murid menerima konsekuensi jika melanggar perjanjian dengan guru. Guru harus sabar dan memberi penjelasan kepada murid. Nah, terus ada juga relevansi pendidikan kontemporer, yang dimana nilai-nilai dan metode yang terkandung dalam ayat-ayat ini sangat relevan dengan pendidikan masa sekarang, terutama dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki semangat belajar, dan mampu menghargai guru. Nah, pendidikan modern itu menuntut adanya dialog, keteladanan, pembentukan karakter yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Musa dan Khidir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.